kegiatan BEM, mengadu domba antar BEM di dalamnya. Yang bahkan yang lebih mengerikan adalah ya tadi, bagaimana ada anak kalau nggak salah Unpak ya atau apa gitu, yang sampai kampusnya tadi malam disamperin Bang sama tentara. Oh iya? Iya. Itu yang menurut kami cara intimidasi yang mencoba membuat pecah belah dan juga membuat ketakutan bahwa aduh kalau gue besok aksi ntar gue diancam lagi. Dan ketika mahasiswa turun, ketika tidak hanya mahasiswa, buruh, petani, nelayan, bahkan beberapa para politisi gitu, tokoh masyarakat, akademisi itu menyuarakan banyak hal, ya akhirnya DPR mau membuka dirinya untuk sedikit lebih waras dengan membatalkan revisi pilkada tersebut. Banyak influencer atau key opinion leader gitu ya di sosial media yang sudah speak up juga, dan beberapa teman saya juga ada yang jadi KOL spesialis. Dia mengatakan untuk satu video saja itu ada yang 15 sampai 20 juta untuk sekedar menaikkan hashtag kondisi politik Indonesia sedang baik-baik saja. Ya, dan itu mengkhianati kepentingan negara. Dan itu mengkhianati kepentingan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali berbincang terkait dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, aktivis dan para guru besar terkait dengan masalah putusan MK. Dan kali ini kita ada dua orang rekan yang ikut aksi ya dari Anomali. Oh, saya baru tahu tuh Anomali. Tapi kenapa sama dengan kondisi sekarang kita ini Anomali? Di sini ada Melki, ada Haikal. Siap. Apa kabar Melki dan Haikal? Baik Bang Novel. Alhamdulillah Bang, sehat di negara yang sakit. Di negara yang anomali. Tapi anomali itu gimana sih? Kenapa kok namanya anomali? Kok persis seperti keadaan kita sekarang kayaknya? Ya, jadi di bulan Januari 2024 Bang, saya mantan ketua BEM UI, Haikal mantan ketua BEM Unpad, bareng Gilbran mantan ketua BEM UGM sama Afik mantan ketua BEM Paramadina, kita bikin forum anomali Bang. Karena kita ngelihat situasinya itu sedang tidak baik-baik saja, tapi kok kayaknya rada adem ayem gitu kan. Dan kita orang banyak nggak paham gitu. Banyak nggak paham. Jadi orang banyak nggak paham tentang apa yang salah, dan orang cenderung tiap hari dipertontonkan oleh berita yang salah, jadi menormalisasi. Dan kita sadar bentuk paling baik untuk memulai banyak hal artinya forum diskusi kan. Makanya kita bentuk itu forum anomali, udah keliling ke 13 kota di seluruh Indonesia. Kita bangun diskusi sama mahasiswa, sama buruh, sama ibu rumah tangga gitu, sama masyarakat umum. Tujuan utamanya pencerdasan sih Mas. Memang kalau kita lihat sekarang kan seringkali kita itu persempit perspektifnya gitu ya. Seolah-olah kita sedang mendukung partai tertentu, kandidat tertentu atau siapapun gitu ya. Padahal problemnya nggak sekecil itu kan. Ini kan masalah demokrasi yang sedang dikebiri lah gitu ya. Gimana Haikal, ada mau memberikan tambahan atau penjelasan gimana soal itu? Sebenarnya di akhir tahun lalu itu kerasa banget ketika kita mau berstatement apapun, bahkan pas kita masih jadi penjabat ketua BEM gitu, kita berstatement tentang mungkin waktu itu 02 kita dianggap anak abah, kita dianggapnya Ganjar, Mahfud. Akhirnya hal itu saya rasa memang itu akhirnya berdampak pada kami gitu ya. Selaku ketua BEM kadang-kala ada ketakutan gitu. Aduh takutnya kena klaim dan lain sebagainya. Apalagi dipelintir. Dan ternyata itu pas kita keliling 13 kota itu masyarakat pun sama. Yang ujung-ujungnya bermuara pada udahlah lelah ini permainan elit. Dan masyarakat terima apa adanya gitu. Yang padahal pas kita coba gali banyak banget masyarakat punya keresahan. Banyak banget masyarakat yang ternyata punya gagasan loh gitu. Bagaimana tentang demokrasi. Bagaimana tentang berpolitik hari ini. Yang akhirnya itu yang menjadi semangat kita. Makanya kita membuat nama forumnya ini forum anomali karena kita rasa ini ada sesuatu yang gak normal dan jangan dinormalisasi gitu. Dan kita pengen itu jadi semangat yang menyambung. Dan udah pun gak normal, keterlaluan pula kan gitu. Berlebihan. Berlebihan dan ini saya lihat ini nekat gitu. Yang terakhir kan yang kita lihat soal DPR yang mau bicara terkait dengan mau bikin RUU itu ya, RUU Pilkada yang ada putusan MK. Dan kemudian saya ngikuti itu pembahasannya di DPR ya. Itu bicara kita kan sama-sama lembaga tinggi negara gitu. Kan kita bisa memilih ada putusan MA, putusan MK. Saya bingung, waduh. Saya belajar hukum dulu salah kayaknya ini kan gitu. Jadi memang separah itu gitu. Dan itu kemudian saya cepat berpikir, apa yang ngomong itu nggak paham ya?
Saya pikir dia dulu kuliah hukum juga gitu yang ngomong gitu kan. Iya. Gimana Mel? Gimana lihat situasi itu? Pertama-tama saya juga ketika lagi kisruh DPR ingin merevisi UU Pilkada. Yang pertama itu kan lewat usulan balik ya Bang. Itu saya pantau betul itu prosesnya dan lain sebagainya gitu. Bahkan pimpinan balik pun menyatakan hal itu kan bahwa sudah ada putusan MA, sudah ada putusan MK. Sebagai lembaga tinggi negara DPR pun hari ini merespon itu dengan membuat revisi UU Pilkada gitu. Padahal setelah kita coba telusuri, harusnya kan semua orang yang paham hukum tahu Bang bahwa kalau kita baca konstitusi, putusan MK itu final and binding gitu kan. Dan dia langsung bersifat mengikat dan diterapkan untuk semua orang termasuk semua lembaga tinggi negara. Sehingga bagi saya yang jadi unik adalah tampaknya balik DPR RI itu nggak membaca secara penuh gitu ya putusan MK, entah yang dibaca cuman amarnya atau apa segala macam gitu. Padahal kan semua substansi bahkan semua legal opinion hakim di putusan MK itu kan wajib untuk ditaati gitu kan. Contohnya dulu putusan tentang Omnibus Law Cipta Kerja mewajibkan semua perancangan peraturan itu punya meaningful participation. Sampai sekarang itu jadi semacam asas lah gitu kan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Begitupun di putusan MK terakhir substansinya adalah memberikan rasa keadilan bagi partai politik yang tidak punya kursi, partai politik yang punya kursi, dan dibandingkan dengan jumlah persyaratan KTP untuk perseorangan gitu kan. Dia punya perhitungan matematis yang jelas saya lihat di putusan MK-nya gitu. Dan ada pertimbangan-pertimbangannya nggak cuma nomor putusan. Begitupun soal putusan MK tentang batasan usia dan lain sebagainya. Jadi ketika DPR itu melalui balik berusaha untuk mengotak-ngatik RUU Pilkada tapi substansinya nggak sesuai sama putusan MK, bagi saya DPR melakukan pembangkangan konstitusi Bang. Iya. Dan ini parah sekali. Betul, ya. Parah Bang. Saya pikir apa iya karena anaknya presiden, nah gitu kan. Tapi terlepas dari itu kan DPR, masa seperti itu ya. Dan mereka ini kan bukan dari satu partai ya. Masa semua partai, walaupun ada lah beberapa ada beberapa orang lah ya. Dan ada partai juga yang kemudian mau bicara dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita lihat kan aksi kemarin nih Haikal, kan kita lihat mahasiswa luar biasa ini, dan saya tentunya senang sekali. Kenapa? Karena kita peduli dan kita tidak memaklumi atau membiarkan ada praktek-praktek yang nggak benar yang merusak demokrasi itu kemudian terus berjalan. Dan hari ini saya dengar di KPU juga ya tadi ya. Dan DPR. Gimana hal-hal yang terkait dengan aksi kemarin dan hari ini seperti apa nih? Kalau saya waktu saya datang dari pagi dari jam 9 sampai udah di sweeping tuh jam 7 jam 8 malam. Saya merasa terharu Bang. Saya selalu jujur terharu. Kenapa? Karena biasanya ketika saya aksi gitu ya, beberapa tahun terakhir aksi, itu sering banget dibentrokin sama masyarakat lain. Oh dianggap mengganggu kemacetan, oh dianggap mengganggu orang bekerja, pulang kerja dan sebagainya. Tapi hari kemarin Bang, mulai teman-teman saya yang mungkin tadinya nggak peduli politik, semua nge-share di sosial media. Yang kerja nanya masih aksi nggak, mau ikut dari SCBD datang ke lokasi aksi DPR, mau ikut panas-panasan, sama kawan-kawan buruh. Bahkan ada ibu-ibu yang gayanya habis arisan gitu, bawa banner gitu. Saya terasa bahwa kalau ini semua elemen ini udah ada gitu, bahkan NGO, partai politik juga, masyarakat, berarti kan kita semua punya frame yang sama tentang kondisi hari ini. Dan sebenarnya ini harusnya menjadi catatan gitu, bahwa ini udah keterlaluan, ini sudah terlalu jauh, ini sudah permainannya sudah sangat kotor. Bahkan orang-orang yang gak peduli politik saja bisa peduli akhirnya. Atau sisi ini menjadi pencerdasan gitu ya. Alhamdulillah ada untungnya juga gitu positifnya. Tapi saya rasa sih dengan kondisi kemarin dan hari ini, mungkin sampai tanggal 27 nanti, ini akan menjadi gelombang eskalasi yang semakin besar. Karena hari ini di berbagai daerah, di Bandung udah 2 hari berturut-turut aksi, di Jogja kemarin aksi, di Semarang aksi. Maka saya rasa aksi ini harus terus berlanjut, masyarakat akan euforianya akan semakin besar, tapi tolong satu hal gitu, janganlah selalu dipukul, janganlah selalu direpresif. Represi yang kacau. Itu yang mengerikan sih, dan itu membuat ketakutan sebenarnya untuk orang-orang yang pertama kali untuk ikut aksi. Iya, tapi kan kalau kita lihat ada kelompok tertentu nih. Yang kemarin saya lihat sih katanya SMK ya. Walaupun SMK anaknya baik-baik, maksudnya salah-salahin gitu kan. Apakah betul anak SMK kita nggak ngerti kan. Cuman faktanya mereka datang bawa kayu gitu, bawa tongkat-tongkat gitu. Dan kemudian apakah mereka juga atau orang lain ngerusak beberapa tempat ya. Sehingga bisa jadi itu kemudian memancing lah petugas keamanan untuk dalam hal ini polisi ya untuk melakukan tindakan. Atau jangan-jangan
itu suatu tindakan yang menjadikan legitimasi gitu. Betul. Pembenaran untuk mukulin mahasiswa gitu. Itu yang saya khawatirkan. Atau kemudian ini adalah cara untuk membuat framing seolah-olah mahasiswa itu kayak gitu tuh. Hingga kemudian saya juga prihatin sekali ada beberapa adik-adik mahasiswa yang kemudian direpresi, dipukuli, ditangkap begitu ya. Tapi gimana Melki bisa memberikan gambaran apa? Pertama Bang, saya selalu berpendapat bahwa semua orang yang menyampaikan pendapatnya di muka umum itu lewat cara apapun ya, dia tidak berhak mendapatkan represi dari aparat keamanan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya semua orang itu dijamin oleh konstitusi untuk mengutarakan pendapatnya lewat cara apapun. Termasuklah dia mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan juga anak-anak STM. Gitu. Sehingga ketika di malam hari itu polisi dan tentara melakukan sweeping gitu, memisahkan barisan massa yang mahasiswa ataupun bukan, yang bukan langsung ditangkap, yang bukan langsung dipukuli, direpresi, beberapa hidungnya patah, ada yang tangannya robek, apa segala macam gitu. Bagi saya itu tindakan yang tidak punya dasar hukum, nggak berdasar dan nggak rasional gitu. Dan itu melanggar hukum, itu nggak boleh. Dan cenderung bodoh dalam hukum gitu. Karena bagi saya, ya kalau dia baca peraturan semua orang berhak mengutarakan pendapatnya, nggak boleh ada pemisahan gitu. Yang ketiga bagi saya ya tidak ada hal yang bisa dibenarkan dari pemukulan itu sekalinya pun membawa tongkat dan lain sebagainya sih Pak. Karena satu, jika dibilang itu provokator ya itu tugas aparat keamanan untuk memastikan apakah betul itu provokator, apakah masa aksi yang memang sedang menunjukkan kemarahannya lewat pendapat di muka umum gitu. Ataupun ketika itu dianggap provokator dan lain sebagainya. Dari pagi Bang, itu pagar DPR jebol di samping dan di depan gitu. Tindakan represinya itu hampir-hampir menurut saya itu lebih minim daripada biasanya gitu. Kenapa ketika putusan itu sudah dikeluarkan gitu, putusan revisi pilkada itu sudah dinyatakan dibatalkan gitu, barulah represi itu berjalan dengan luar biasa masif gitu. Jadi pagi itu ketika jebol masih belum ada apa-apa? Ketika pagar DPR itu jebol Bang, di depan dan di kanan, samping itu ya. Sebenarnya situasi keadaan pengamanan itu tidak sepanas ketika sore dan malam hari Bang. Gitu. Yang justru membuat kita bingung kenapa setelah pendapat kita itu akhirnya diterima gitu. Kemenangan itu dijemput lewat revisi pilkada yang dibatalkan. Barulah aparat keamanan bagi kami ya, bagi saya terutama Bang, seakan-akan memuaskan diri gitu loh. Dari pagi udah berjaga langsung dipukul-pukulin apa segala macam gitu. Oh gitu ya. Bagi saya itu nggak pantas Pak. Iya. Itu apa? Saya baru paham itu. Jadi bukan karena ada tindakan-tindakan yang kemudian dianggap sebagai suatu hal yang membahayakan, baru kemudian ditekan atau didesak gitu ya. Kalau anak-anak STM itu dianggap membahayakan sehingga jadi legitimasi polisi itu atau aparat keamanan untuk kemudian melakukan tindakan represi, kenapa tidak dari pagi kan? Jadi logikanya kan nggak masuk gitu. Iya. Saya baru paham tuh ternyata seperti itu kejadiannya. Dan ternyata setelah malam itu ketika sudah mulai bergerak untuk berpindah atau bergeser atau mungkin pulang, itu banyak juga yang direpresi ya. Banyak Pak, itu lebih mengerikan Bang. Di sweeping sampai kampung-kampung warga, bahkan rumah warga juga kena gas air mata, kena tembakan peluru karet. Itu karena menurut saya jadi imbasnya kemana-mana Bang. Kalau kita lihat kemarin itu, dan kalau disalahkan anak STM bagi saya itu nggak bisa disalahkan ya. Walaupun itu bisa di framing dan putar balikan lah. Tapi kita harus akui juga anak-anak SMA lah itu kan masih mencari jati diri dan dia punya euforianya sendiri. Nah, yang aneh bener kata Melki tadi Bang, dari siang dari siang lah jam 2 inget banget pagar sebelah kanan itu sudah jebol, mahasiswa udah ada yang masuk itu nggak diapa-apain, jalan tol sudah ditutup juga udah diapa-apain. Ketika udah mulai memanas gitu ya, dalam artian sudah sore gitu ya, sudah diterima, baru tiba-tiba diserang, ditembakin gas air mata gitu. Dan respon dari masa aksi waktu itu ya membalas gitu. Justru dibalik, bukan masa aksi yang mengkeoskan, tapi aparat lah yang mengkeoskan. Ya kata Melki tadi memuaskan diri, dia menembakkan. Ya itulah dari balasan dari masa aksi yang bertahan gitu. Barulah di situ ada pembakaran kon di jalan tol. Barulah anak-anak STM masuk. Sementara dari siang baik-baik saja, dan itu
mungkin strategi baru aparat aparat kepolisian lah ya. Bahkan dari jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore itu ada gas air mata. Ada gas air mata. Sore hari, itu sore hari. Bahkan sebelum jam 6 sore sudah ada gas air mata gitu. Bahkan Komnas HAM membuat rilis 159. Minimal sekurang-kurangnya 159 orang tertangkap gitu. Dan luka-luka bahkan lebih parah gitu. Sampai hari ini masih banyak info orang hilang. Gak cuma di Jakarta Bang. Di Semarang itu rumah sakit sampai hampir penuh. Ada yang sesak nafas, ada yang pingsan, ada yang diinjak-injak polisi. Padahal kalau kita lihat apa yang disuarakan oleh adik-adik mahasiswa ini kan sebetulnya hal yang sangat penting ya. Bisa dibayangkan kalau rencana untuk membuat demokrasi kita terbelenggu atau dihabisi gitu, itu jauh lebih parah. Bahkan saya pernah mendengar nih cerita beberapa orang ya yang menggambarkan bahwa seandainya pilkada itu kepala daerahnya terkondisikan ya. Terkondisikan kan bisa aja dengan langkah-langkah politik segala macam yang membatasi dan kemudian diatur sedemikian rupa ya. Dan kemudian di DPR-nya juga sudah seperti itu. Maka kita mau berharapkan apa lagi? Kalau pejabat-pejabat kan bisa ditetapkan oleh pemerintah ya, diatur sendiri. Jadi sebetulnya kita berharap agar proses demokrasi berjalan dengan benar, dengan cara yang baik, agar dapat pemimpin-pemimpin yang baik kan begitu. Dengan pemimpin-pemimpin yang baik, harapannya adalah bekerja untuk masyarakat dan paling tidak untuk mengurangi praktek-praktek korupsi. Kalau apa yang terjadi justru malah diatur sedemikian rupa, praktek korupsinya pasti banyak. Boro-boro mikirin masyarakat gitu kan. Jadi aduh luar biasa dan parah sekali itu nanti bakalnya. Betul Bang. Kalau Melgi gimana? Kalau kita menggambarkan terkait dengan situasi demokrasi kita sekarang. Pertama-tama Bang, menurut saya putusan MK kemarin, putusan MK yang mengenai threshold dan batas usia itu adalah putusan MK yang bisa dikatakan sebagai kemenangan rakyat Bang. Setelah kita merasakan kita punya demokrasi yang semakin menjadi demokrasi semu, demokrasi tiket kalau menurut saya gitu, demokrasi prosedural gitu. Akhirnya kita menemukan sebuah lembaga tinggi negara yang akhirnya mampu menunjukkan pada kita bahwa demokrasi kita, kedaulatan hukum kita masih bisa ditegakkan gitu. Dan lewat putusan MK itulah. Tapi kan kegembiraan itu berusaha untuk diganggu oleh balik DPR RI yang tidak paham apa itu konstitusi, tidak paham asas-asas hukum dan lain sebagainya gitu. Sehingga bagi saya sebenarnya ada autokratik legalisme yang luar biasa parah Bang. Ada penyelewengan kekuasaan yang luar biasa parah gitu. Hukum tidak lagi dipakai dalam koridornya untuk membatasi kekuasaan, tapi malah dipakai terus-menerus untuk melanggengkan kekuasaan dan mempraktekkan kekuasaan yang salah. Bagi saya ini kondisi yang luar biasa parah Bang, karena ini sudah masuk ke dalam pelanggaran hukum paling tinggi, pelanggaran konstitusi. Konstitusi kan kesepakatan kita Bang, negara dan warga negara untuk menjamin kita mencapai tujuan berbangsa. Jadi kalau konstitusinya nggak ditaati, ya sudah pasti ya artinya kita sudah hampir menuju negara kekuasaan, bukan negara hukum lagi kan. Sehingga bagi saya kondisinya luar biasa mengerikan. Dan makin mengerikan ketika semua orang yang menyuarakan demokrasi itu malah dipotong lidahnya gitu. Terus dipotong kecil-kecil gitu. Habis itu semua orang yang menyuarakan demokrasi seakan-akan menjadi di framing gitu, dia adalah musuh pemerintah gitu, ini orderan partai dan lain sebagainya gitu. Makanya bagi saya kalau dikatakan semua orang yang kemarin melakukan unjuk rasa, demonstrasi, penolakan akan apa yang terjadi di DPR itu adalah orderan partai gitu, suruhan partai tertentu, punya kepentingan politik dan lain sebagainya. Bagi saya ini lebih daripada sekedar kepentingan politik Bang. Ini kepentingan negara, kepentingan bangsa. Ketika konstitusi itu diganggu, semua orang harus bersuara dengan sama kerasnya. Kalau kita lihat nih para politisi katanya mereka seperti sekarang ini kemudian terkonsolidasi dalam satu blok gitu lah gitu ya. Saya pakai kata blok aja lah biar itu karena katanya nih ada yang diancam lah, ada yang ditakut-takuti lah, ada yang nggak tahu deh macam-macam. Tapi mahasiswa ketika mau bergerak kemarin tuh mengalami dihambat, ditakut-takuti, diancam juga nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dibilang dihambat dan diancam dan takut-takuti itu pasti Bang, karena setahun terakhir lah pengamanan menjelang pemilu gitu, pilpres dan juga pilkada ini, aparat kepolisian, aparat TNI gitu ya, melalui intelijen-intelijennya juga sudah masif masuk ke kampus-kampus, bukan hanya menteror secara daring. Kalau dulu mungkin kita lebih banyak daring, tapi hari ini masuk ke kampus-kampus, menginfiltrasi ke kegiatan UKM, kegiatan BEM, mengadu domba antar BEM di dalamnya. Yang bahkan yang lebih mengerikan adalah ya tadi, bagaimana ada anak kalau nggak salah Unpak ya,
atau apa gitu, yang sampai kampusnya tadi malam disamperin Bang sama tentara. Oh iya? Iya. Itu yang menurut kami cara intimidasi yang mencoba membuat pecah belah dan juga membuat ketakutan bahwa aduh kalau gue besok aksi ntar gue diancam lagi atau aduh hal-hal yang sifatnya membuat masa aksi itu nggak menjadi terkonsolidir lagi. Tapi untungnya ya hari ini pola-pola tersebut pun bisa diantisipasi dengan mahasiswa gitu. Makanya hari ini mungkin kita lihat cuman ada beberapa gitu ya. Bukan tidak mungkin nanti yang sudah di wilayah-wilayah sudah aksi geram juga dan turun ke ibu kota. Iya. Dan kita berharap ini terus dijadikan suatu semangat dan perjuangan untuk mendesak agar jangan sampai konstitusi ini dikerjain gitu ya. Betul. Atau demokrasi dikerjain. Kalau saya lihat dari cerita tadi Haikal dan Melki juga, sebenarnya mahasiswanya lebih berani daripada politisi ya. Politisi diancam takut, mahasiswa berani itu. Gak ada Markusnya kayak Bang. Atau mungkin nanti mahasiswanya biar jadi politisi aja semua menggantikan yang ada sekarang gitu. Memang harus potong generasi Bang. Iya. Status quo ini kayaknya. Nah, terus gimana? Kalau melihat dari fenomena sekarang kan banyak politisi yang bilang, udah deh daripada menyampaikan aksi-aksi gitu masuk aja di partai politik. Nah, kalau Melki gimana pandangannya? Saya sebenarnya nggak punya sentimen pribadi Bang akan semua aktivis mahasiswa yang masuk partai politik. Karena bagi saya perjuangan itu kan harus dilakukan dalam semua celah dan segi Bang. Kalau kita bisa berjuang di jalur akademik, berjuanglah. Jalur hukum, berjuanglah. Begitupun di jalur struktural, sistemik gitu. Dan hari ini satu-satunya organisasi politik yang bisa diikuti, bergabung gitu. Untuk memperjuangkan politik yang lebih bersih, politik yang lebih berkeadilan, yang lebih taat konstitusi adalah partai politik kan. Karena menurut konstitusi hanya partai politik, organisasi politik yang diberikan kewenangan untuk menghimpun aspirasi rakyat dan menyuarakannya di tempat-tempat yang seharusnya gitu. Sehingga bagi saya nggak punya sentimen pribadi Bang. Sentimen pribadi saya hanyalah pada mantan-mantan aktivis yang masuk ke dalam kekuasaan, tapi kemudian tidak begitu mempraktekkan lagi apa yang dia pernah suarakan ketika dia masih di luar. Setelah masuk kompromi ya. Betul. Kompromi. Kacau kayak gitu. Dan memang kalau kita lihat kondisi perpolitikan ini kalau terus kemudian dibiarkan justru malah kompromi terus, tidak ada upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan benar ya. Walaupun kalau sekedar formalitas sih banyak, tapi kan yang benar-benar ini yang penting kan. Itu kalau nggak dilakukan saya kira praktek korupsi akan semakin masif. Kita lihat eksploitasi sumber daya alam yang ngawur-ngawuran masih banyak terjadi. Dan banyak praktek-praktek lain yang semuanya merugikan masyarakat. Dan kita berharap dengan adanya tindakan-tindakan ini, upaya-upaya ini, kita berharap upaya-upaya itu minimal ya kita berharapnya dihentikan ya. Tapi kalau enggak minimal dikurangi ya. Betul Bang. Nah terus kalau melihat nih seandainya nih ternyata dalam beberapa hari ini DPR lah gitu. Dia cuma lihat sikon ini. Kemudian udahlah ini kan aksi kan sebentar lah. Nanti di hari Senin kemudian dia tetap jalankan apa yang harusnya dilakukan dengan putusan MK, dia tetap abaikan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah siapa? Salah satu atau dua-duanya yang ngomong? Nanti satu-satu ya gantian. Yang mana? Dibilang kalau misalkan apa yang bisa kita lakukan, maka itu akan udah pernah terasakan ya waktu KUHP ya, yang tiba-tiba disahkan yang kita semua nggak siap, bahkan waktu MK 90 juga itu kan tiba-tiba di jam 4 sore gitu. Maka yang sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah konsolidasi kembali dan langsung aksi ke Jakarta. Karena satu-satunya cara terakhir adalah aksi ke Jakarta. Tanpa mengkecilkan aksi di daerah gitu ya. Karena ini ada di pusat, keputusan pusat. Maka harus kita geruduk gitu. Mau gak mau harus kita masuk ke dalam, harus kita rebut gitu. Kalau bisa kita ambil palu sidangnya gitu. Karena gak ada cara lain gitu. Selain kita menghantam. Karena gak bisa lagi kita menunggu di luar. Kita gak bisa lagi kita hanya berharap tiba-tiba ada Dewi Fortuna yang merubah isi hati dan pikiran para penjahat tersebut gitu kan. Tiba-tiba mereka bertobat gitu tiba-tiba mereka tobat gitu kan. Itu saya rasanya kecil banget. Maka ya salah satu cara terakhirnya adalah melawan. Iya. Sebelum Melki nih, saya cuma mengasih gambaran begini. Saya nggak habis pikir kalau kemudian DPR ya, kemudian nekat atau berpikir ngawur, mau ngakal-ngakalin dengan sedemikian banyak apa yang dikatakan, apa yang kemudian dilakukan itu kemudian dibikin yang akrobat-akrobat ya. Betul. Tapi saya khawatir ada tekanan, ada pesanan yang kemudian itu dilakukan. Betul. Jadi saya setuju tuh, mestinya kita melakukan sesuatu. Melki barangkali ada tambahan.
disclaimer ya Bang, saya sudah tidak aktif di BEM lagi ya. Haikal juga udah nggak aktif di BEM gitu. Tapi kami adalah orang yang sangat bangga melihat BEM, semua mahasiswa itu kemarin turut ke jalan menyuarakan banyak hal gitu. Karena bagi kami itu membuktikan bahwa mahasiswa itu bisa menjawab semua pertanyaan orang-orang tentang mahasiswa kemana sih gitu kan. Dan ketika mahasiswa turun, ketika tidak hanya mahasiswa, buruh, petani, nelayan, bahkan beberapa para politisi gitu, tokoh masyarakat, akademisi itu menyuarakan banyak hal, ya akhirnya DPR mau membuka dirinya untuk sedikit lebih waras dengan membatalkan revisi pilkada tersebut. Sehingga bagi saya sebenarnya itu membuktikan bahwa kemarahan publik yang terus-menerus beresonansi itu berdampak positif pada perubahan-perubahan yang konstitusional, Bang. Dan berdampak positif bagi tegaknya konsepsi negara hukum, tegaknya demokrasi, dan membuktikan bahwa suara masyarakat itu masih lebih tinggi dibanding suara orang-orang yang hadir pun di DPR itu karena suara-suara rakyat, Bang. Iya, betul. Dan saya bicara dengan kalian ini terus terang saya bangga gitu ya. Karena memang saya secara pribadi tentunya nggak fair juga kalau kemudian beban itu harus mahasiswa yang bergerak, nggak bisa begitu juga. Itu tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan saya tentunya apresiasi sekali karena kemarin guru besar pun bergerak gitu ya. UI. Dan semuanya saya melihat rektor UI itu sampai orasi dan segala macam itu luar biasa sekali. Dan idealnya begitulah ya. Harusnya itulah. Saya ngomong begini karena anak saya 2 mahasiswa juga gitu. dan mereka kemudian juga merespon dengan mendukung perjuangan-perjuangan seperti ini dan melakukan upaya-upaya juga, dan saya pikir itu membanggakan sekali. Memang logikanya begini, kalau mahasiswa itu kenapa sih kadang-kala diharapkan bisa bergerak, karena mahasiswa inilah orang-orang pembelajar ya, dan diharapkan mereka tidak mudah terframing. Mereka bisa juga men-share informasi-informasi dari penyesatan-penyesatan informasi yang dilakukan. Karena hari ini banyak tuh saya lihat kemarin habis aksi aja ada upaya untuk membuat persepsi seolah-olah semuanya baik-baik saja. Betul. Bahkan hal begitu berbayar katanya. Betul Bang. Jadi separah itulah situasinya. Gimana? Betul Bang. Itu rame banget, banyak influencer atau key opinion leader gitu ya di sosial media yang sudah speak up juga, dan beberapa teman saya juga ada yang jadi KOL spesialis. Dia mengatakan untuk satu video saja itu ada yang 15 sampai 20 juta untuk sekedar menaikkan hashtag kondisi politik Indonesia sedang baik-baik saja. Ya, dan itu mengkhianatin kepentingan negara. Dan itu mengkhianati kepentingan negara. Dan untungnya saya juga agak speechless nih. Kenapa pada hari ini banyak KOL lah atau influencer yang mungkin tadinya bermain di zona aman, yang cenderung ikuti pemerintah biar dapat order ataupun bahkan biar diajak IKN, justru berstatement kayak kita gitu, postingan Indonesia darurat, terus ikut aksi, bahkan juga membantu menggalang dana dalam artian memberikan suplai makanan kemarin. Dan itu akhirnya saya rasa pemerintah ini udah kalang kabut gitu. Dia pengen naikin buzzer dengan cara naikin pakai influencer ternyata gagal, bikin isu juga gagal. Akhirnya karena ini udah murni keresahan masyarakat, ini udah murni jadi hal yang ingin disampaikan oleh seluruh masyarakat, bukan lagi segelintir atau mungkin mahasiswa, buruh dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah juga kekunci gitu saya rasa hari ini. Gak tahu lagi bagaimana cara ngebalikin isu ini. Dan saya lihat juga banyak influencer dan komika. Betul. Itu sampai orasi langsung ya. Ada Reza segala macam. Saya lihat luar biasa ini. Dan inilah menggambarkan bahwa ini persoalan kita semua gitu. Ini bukan persoalan mahasiswa aja atau buruh saja atau siapapun gitu. Dan kita berharap semua orang harus tahu ini persoalan kita semua, dan dampaknya pun cepat atau lambat kita akan terasakan itu yang terjadi. Melki barangkali ada yang mau disampaikan sebagai closing statement barangkali. Nanti kita, mungkin siapa Haikal juga. Bagi saya yang dilakukan DPR kemarin Bang, mengkhianati konstitusi, dia melecehkan lembaga Mahkamah Konstitusi, dan dia sedang bermain-main dengan mandat rakyat yang hari ini berharap bahwa hukum, konstitusi dan demokrasi itu ditegakkan. Sehingga bagi saya apa yang dilakukan DPR kemarin tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita sebagai negara hukum dan negara demokratis itu laksanakan gitu. Bagi saya demokrasi itu harapan Bang. Jadi
gimana sih caranya orang miskin itu bisa punya mimpi jadi pemimpin? Ya cuma dengan demokrasi gitu kan. Gimana sih rasanya orang-orang susah itu bisa bermimpi untuk jadi penguasa ya hanya dengan demokrasi gitu. Dan kalau demokrasi itu diacak-acak, bahkan diubah lewat proses-proses yang tidak demokratis dan jauh dari kata konstitusional, bagi saya kondisi ini sudah semakin darurat gitu. Sehingga dalam kondisi darurat lebih baik semua bagian elemen dari masyarakat itu harus bersuara. Dan kemarin sudah kita buktikan bahwa dengan suara masyarakat dari berbagai lapisan elemen, gak cuma mahasiswa, ada pelajar, bahkan ada influencer, artis gitu, pelawak, komika, buruh dan lain sebagainya, membuktikan bahwa kemenangan rakyat itu bisa dijemput dengan kemarahan yang terus-menerus beresonansi. Sehingga akan jadi lebih baik jika ini terus-menerus untuk disampaikan. Karena ketika kondisi negara itu sudah krisis demokrasi, Bang, artinya publik yang waras itu harus terus-menerus menegakkan demokrasi gitu. Nah, silakan Haikal. Oke, kalau saya sih, saya melihat bahwa Indonesia ini sedang tepi jurang, Bang. Bagaimana merubah konsep negara republik ini menjadi menuju negara kekerajaan, kekuasaan gitu, bahkan hanya milik perseorangan. Saya melihat hari ini justru DPR kalau sampai mengesahkan itu sedang menjilat ludahnya sendiri atau memakan kotorannya sendiri. Karena kita ingat bahkan Presiden Jokowi ketika putusan MK nomor 90 adalah menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai hari ini tidak dihargai, maka mereka sedang menjilat ludahnya sendiri. Dan saya senang sekali karena kemarin ataupun beberapa hari ke depan ini menjadi titik kumpul gitu, titik kumpul masyarakat yang resah, masyarakat yang amarah gitu, masyarakat yang masih cinta sama tanah airnya gitu. Enggak hanya orang yang berpendidikan, bahkan pedagang, bahkan mungkin orang-orang yang belum mengerti gitu, anak-anak SMA, STM gitu, itu saling tercerdaskan karena kita nggak cuman aksi di darat, kita nggak cuman mengeluarkan keringat kita, tapi dengan jempol kita merubah kebiasaan kita yang julid, jadinya julitin pemerintah, bukan julitin orang lain lagi. Dan hari ini saya merasa bangga gitu bahwa kemenangan kita sudah dijemput walaupun masih semu gitu ya, masih sementara gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah terkonsolidasi tanpa harus capek-capek kita mengumpulkan satu persatu. Masyarakat sudah terkumpul. Bagaimana nanti keputusan akhirnya akan seperti apa? Maka kalau misalkan sampai disahkan, pemerintah sedang bermusuhan sama masyarakatnya, pemerintah hari ini sedang melawan rakyatnya yang dia pilih. Iya, menarik sekali. Dan tentunya kita senang sekali ya situasi ini terjadinya sekarang. Bayangkan kalau seumpama baru tahun depan, yang mana situasi ekonomi kita sedang krisis mungkin ya. Karena ada beberapa diprediksi ekonomi bahwa ekonomi kita atau ekonomi dunia bahkan itu arahnya lebih ke arah krisis. Kalau itu terjadi pasti jauh lebih berat. Ya, kita berharap dengan kondisi terjadinya sekarang, pemerintah berubah dan kemudian melakukan sesuatu yang betul-betul melaksanakan mandat dari masyarakat dan kemudian bisa bersama-sama untuk membangun kepentingan negeri. Dan kita bukan memusuhi negeri ini, bukan memusuhi pemerintah, tapi kita memusuhi setiap perilaku koruptif, setiap tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara manipulatif, melanggar hukum dan semaunya sendiri. Dan tentunya kita berharap semua masyarakat Indonesia, kita semua jangan diam ketika ada sesuatu yang nggak benar. Karena kalau kita diam, artinya sama seperti kita setuju dengan apa yang dilakukan yang nggak benar itu. Oke, terima kasih Melki dan Haikal dan semuanya. Tentunya saya doakan kita semua sehat dan terus bersemangat, terus waras dan melakukan aksi-aksi dengan cara-cara yang baik dan jangan sampai terjadi apa-apa buat teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.